warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini aku mau bagi informasi penting nih teman-teman tentang pengumuman bahwa Menpan RB telah mengeluarkan surat yang sudah diupload oleh masing-masing instansi. Surat ini berisi tentang materi SKB apa aja yang kemungkinan akan muncul di seleksi kompetensi bidang. Di surat yang bernomor B750-M SM01.00/2020, hal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Dalam surat ini, Menpan RB dipandang perlu untuk menyampaikan materi pokok soal SKB agar peserta CPNS tahun anggaran 2019 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga persiapkan diri sebaik mungkin. Nah, dalam surat ini tuh ada 74 lembar nih teman-teman, 74 halaman. 74 halaman ini berisi tentang jabatan fungsional dan materi pokok yang akan diujikan di seleksi kompetensi bidang. Jika jabatan teman-teman tidak ada di halaman-halaman ini, kemungkinan besar berarti jabatan teman-teman adalah jabatan pelaksana. Teman-teman tinggal mencari jabatan fungsional yang satu rumpun dengan jabatan teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, aku ingatkan lagi buat teman-teman untuk subscribe, like, komen, serta share video ini agar channel aku semakin berkembang. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Mari kita buka suratnya. Teman-teman, ini suratnya, surat dari Menpan RB, ya kan, nomor B garis miring 750 garis miring M titik SM titik 01 titik 00 garis miring 2020 yang tertanggal 10 Agustus 2020. Halnya, materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Kemudian yang ditembusnya ada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah. Kemudian ini di bawah ada dasar hukum dari manajemen PNS ya, bla 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 bla, bisa dibaca sendiri tentang manajemen PNS. Maka dengan berakhirnya pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD, selanjutnya proses pengadaan CPNS dilaksanakan dengan menyelenggarakan seleksi kompetensi bidang atau SKB yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, maka Menpan RB dipandang perlu untuk menyampaikan materi pokok soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional agar peserta itu bisa mempersiapkan diri secara maksimal gitu ya guys. Terus untuk ini kan isinya tentang jabatan fungsional. Nah, untuk jabatan pelaksana itu yang bersifat teknis digunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan pelaksana. Oke, kita lihat langsung aja ya. Untuk yang pertama, ini by the way ini ada 74 halaman ya guys. Kita gak bahas semuanya, bahas satu atau dua aja sebagai contoh. Nah, ini ada kolom pertama adalah jabatan fungsional, dasarnya ada Menpan RB, kemudian ada materi pokoknya. Yang pertama tentang administrasi database kependudukan ahli pertama. Ada serganya Menpan RB nomor 35 tahun 2017. Nah, ini materi pokoknya ada pengetahuan umum tentang materi umum yang terkait dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah materi tentang pemerintah pusat dan daerah, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil yang bersifat umum. Kemudian materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Kemudian untuk pengetahuan khususnya ada 3, yaitu materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus, materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus, materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan dan administrasi database. Ini gitu ya teman-teman. Dari materi pokok ini kita ada gambaran kita kira-kira soalnya itu tentang apa. Nah, kita geser nih ke yang nomor 9.
Ini tentang analis keuangan pemerintah pusat dan daerah ahli pertama. Dasarnya ada Permen Pan RB nomor 42 tahun 2014. Nah, untuk materi pokoknya itu tentang pokok-pokok kebijakan dan proses pengelolaan keuangan negara atau daerah, konsep dasar peraturan perundangan, sistem dan prosedur serta pokok-pokok kebijakan di bidang pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, hutang, dan lain-lain ya, siklus pengelolaan keuangan negara. Nah, kemudian ada pemahaman tentang dasar hubungan keuangan antara pemerintah pusat daerah serta desentralisasi fiskal, konsep dasar peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur serta pokok-pokok desentralisasi ya. Kemudian ada tentang pemahaman konsep dan dasar hukum administrasi keuangan negara daerah, pokok administrasi keuangan negara, serta ruang lingkup dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Kemudian ada prosedur dan dokumentasi utama yang dipergunakan dalam administrasi keuangan negara dan daerah, kewenangan dan tanggung jawab para pengelola administrasi keuangan negara atau daerah, dan lain-lain. Ini ada 70 halaman teman-teman, nggak mungkin dibahas semuanya di sini. Ini teman-teman, dan jika teman-teman jabatannya itu nggak ada di pengumuman itu, berarti kemungkinan besar jabatan teman-teman adalah jabatan pelaksana. Teman-teman nggak usah bingung, jabatan pelaksana itu nanti soalnya adalah masih satu rumpun dengan jabatan fungsional. Jadi teman-teman harus mencari dulu jabatan fungsional yang satu rumpun dengan jabatan teman-teman. Misalnya kayak aku nih, jabatan aku kan penata keuangan, itu bukan jabatan fungsional teman-teman. Jabatan penata keuangan itu adalah jabatan pelaksana yang bersifat teknis. Nah, ini aku liatin di Permen Pan RB nomor 41 tahun 2018 nih. Ada banyak nih jabatan tentang keuangan. Nah, aku cari nih di jabatan fungsionalnya, instansi pembinaannya siapa. Nah, di sini aku ketemu misalnya aku ketemu nih, instansi pembina aku adalah Kementerian Keuangan. Nah, di sini tuh banyak dari jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan. Ada penilai pajak, asisten pajak, pemeriksa bea cukai, pemeriksa pajak, penyuluh pajak, dan lain-lain. Dan masing-masing jabatannya itu ada manfaat RB-nya teman-teman, ada dasar hukumnya. Jadi kita harus tahu dulu nih jabatan kita itu dasar hukumnya itu apa, kita cari di sini. Nah, masing-masing itu ada pemeriksa pajak nomor 17 tahun 2016, penyuluh pajak, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, nah yang lain juga ada yang dibina oleh Kementerian SDM dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kita balik ke materi sebelumnya. Jadi kayak tadi kan tentang keuangan itu, penata keuangan itu, aku emang ingat banget bahwa dokumen-dokumen itu keluar gitu, kayak SP2D, dokumen SPM, dokumen pencairan, terus juga ada peraturan-peraturan perundangan mengenai perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dan sebagainya kayak gitu ya guys. Kita buka dulu. Nah, pemahaman tentang pokok kebijakan dan proses pengelolaan keuangan. Nah, itu proses pengelolaan keuangan dari mulai keuangan itu penerimanya dari mana aja, dari pajak, non pajak, kayak gitu tuh keluar teman-teman. Jadi kayak ekonomi secara umum itu konsep dasarnya itu kayak gimana, peraturan perundangan seperti yang tadi udah jelasin, ada PP-nya, undang-undangnya, dan sebagainya, sistemnya, terus prosedur serta pokok kebijakan di bidang pendapatan tuh kayak gimana, pendapatnya dari mana aja, dari BUMN dan sebagainya gitu. Dari belanjanya itu kayak gimana, dokumennya, LS, UPTU, kayak gitulah guys. Pokoknya orang-orang yang keuangan sedikit banyak mungkin tahu, dan kalaupun teman-teman yang belum pernah di pemerintahan harus sering baca kayak gitu ya guys. Nanti di video berikutnya aku kasih linknya gitu untuk materi-materi yang aku dapat gitu guys ya. Seperti inilah materinya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat buat teman-teman yang melanjutkan SKB. Jangan lupa belajar dan semoga teman-teman mendapatkan yang terbaik, menjadi orang-orang yang beruntung yang akan menjadi CPNS di 2020 ini. Semangat! Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.